Bab 2510. Ketakutan puluhan ribu iblis monster. Merah Sakti meminjam bantuan dari darah segar binatang sakti Gereja Merah untuk memancarkan kekuatan binatang sakti. Erikin pernah mencoba sekali sebelumnya, dan kali ini benar-benar mengeluarkannya. Binatang sakti Gereja Merah merupakan salah satu dari 4 binatang sakti terhadap iblis monster atau binatang roh. Seperti seorang raja, dia memiliki martabat dan kekuasaan tertinggi. Ketakutan iblis monster terhadap binatang sakti langsung terukir di tulang dan mengalir dalam darah. Ini adalah naluri yang tidak dapat dilawan, tidak peduli dalam keadaan apapun, tidak peduli dalam keadaan sadar atau tidak. Saat itu, bahkan kultivasi iblis monster yang lebih tinggi menghadapi keturunan binatang sakti Merah Sakti, mau tidak mau berlutut dan menyerah, dan menyebut dengan sebutan raja. Apalagi iblis monster yang kultivasinya hampir sama dengan Merah Sakti, menghadapi Merah Sakti yang berubah, Merah Sakti dengan darah segar dari Gereja Merah. Aura binatang sakti terpancar dan melesat kemana-mana hanya dalam sekejap saja. Semua iblis monster yang sedang mengamuk merasakan tekanan dari binatang sakti ini. Di tengah iblis monster seperti seorang raja, tidak ada yang berani melawan tekanan tersebut. Bang bang bang. Yang mengejutkan semua kultivator, saat berikutnya, iblis monster tiba-tiba kehilangan kegilaan mereka. Mereka jatuh ke laut satu persatu, menghadap ke arah Erikin, tidak bergerak, seolah-olah manusia biasa yang menyerah dan menyembah pada raja. Sekte Tulang Darah yang menaruh harapan besar pada naga sisik, bahkan di antara kelompok iblis, sekujur tubuhnya menggigil. Jika dilihat lebih jelas, mata mereka mempunyai rasa takut yang dalam dan sampai berubah warna. Apa yang sebenarnya terjadi? Kultivasi iblis dari Sekte Tulang Darah hampir menjadi gila. Dengan begitu banyak iblis monster yang menggila, bahkan jika mereka bertemu orang kuat di fase penilaian tingkat 3 penurunan, diperkirakan mereka tidak akan mengedipkan mata. Mereka mungkin dibunuh, tetapi dalam kemungkinan besar lainnya sekalipun mereka tidak mungkin mundur. Alhasil, melihat iblis monster yang telah menuju ke arah Erikin, Tenno, Zhang dan yang lainnya. Akibatnya, Erikin hanya duduk di sana tanpa bergerak, seolah-olah hanya mengangkat tangannya untuk mengeluarkan aura tekanan. Iblis monster ini semuanya langsung menyerah. Apa yang sedang kalian lakukan? Kamu naga sisik, memiliki gigi yang lebih besar dari Erikin, jadi ngapain kamu menyerah padanya? Sedangkan Tenno, Zhang dan yang lainnya, mereka sangat bersemangat dan menyerang lebih keras. Mereka percaya pada kekuatan Erikin, bahkan jika aura iblis monster ini besar, namun mereka tidak mempunyai keberanian sedikitpun. Dan hasilnya membuktikan bahwa semua orang benar. Tuan Qin benar-benar luar biasa. Kepala Tordokian meraung tanpa henti, dia tidak menyangka bahwa metode yang selalu dia andalkan untuk menjadi terkenal ternyata tidak ada gunanya di depan hadapan Erikin. Dia yang tidak menerima semua ini mencoba memainkan seruling tulang dengan lebih keras lagi, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, iblis monster ini seperti mati, sedikit pun tidak bergerak. Suara satu klik. Pada saat ini, perisai di luar perahu roh akhirnya pecah. Tenno, Zhang dan yang lainnya dengan energi pembunuh bergegas menuju kultivator Sekte Tulang Darah. Cepat mundur dan kembali ke Sekte Tulang Darah. Tidak tahu siapa yang berteriak, pikiran semua orang menjadi hancur. Tidak ada yang berjuang untuk bertarung lagi, tetapi semua melarikan diri ke belakang. Tidak ada cara bertarung melawan Tenno, Zhang dan yang lainnya, meskipun memang tidak memungkinkan menang, namun masih bisa bertempur. Tapi Erikin yang dengan hanya mengangkat tangannya, semua iblis monster berlutut. Ini benar-benar menakutkan. Hantu tahu bahwa pada saat dia mengangkat tangannya, semua orang bukankah akan mati sekaligus. Ketakutan yang tidak diketahui dengan mudah membuat orang pingsan,
sehingga kultivasi iblis ini benar-benar kehilangan semangat juangnya. Tampaknya sekte tulang darah akan segera musnah. Namun, orang-orang itu tidak memiliki keterikatan apa-apa. Mereka telah melarikan diri ke lautan tak berujung dan menemukan perlindungan di sekte yang kuat. Jika sekte tulang darah tidak ada, mereka dapat bergabung dengan sekte sihir lainnya. Jika nyawanya hilang, maka semuanya juga akan hilang. Lokasi yang dipilih Tordokian tidak jauh dari sekte tulang darah. Mereka sengaja membesarkan beberapa iblis monster di dekat sini, jadi berurusan dengan Erikin di sini adalah tempat paling cocok. Akibat kekalahan ini, semua orang lari ke arah sekte tulang darah. Di sanalah garis pertahanan terakhir. Jika tidak bisa menahannya, sekte akan benar-benar musnah. Namun, Tenno Zhang dan yang lainnya tidak mau memberi mereka kesempatan sama sekali. Satu persatu berteriak dan menyerbu, kultivasi iblis terus berteriak dan berjatuhan. Brengsek. Tordokian terbang di depan, matanya sangat merah saat dia melihat bawahan yang semakin berkurang. Fondasi yang dibangun selama ribuan tahun semuanya hilang dengan cara yang begitu mudah. Siapa yang mengira bahwa diri sendiri menggunakan seruling tulang tidak memberikan manfaat sama sekali? Meskipun sekte tulang darah berada di depan mata, juga tidak mungkin untuk kembali, dan telah diperhitungkan, di sekte tersebut tidak ada orang hebat, dan formasi masih kacau, tidak memiliki pengaruh sama sekali. Kabur. Mata Tordokian dingin. Kultivator lain dapat bergabung dengan sekte lain, dan hal yang sama berlaku untuk dirinya sendiri. Faktanya, sekte tulang darah bukanlah sekte tersendiri, melainkan anggota Liga Tulang. Sekte-sekte ini semua menyerah pada keberadaan yang paling kuat di laut. Selama sampai di sana, diri sendiri akan aman. Siu. Mengabaikan bawahan lainnya, Tordokian tiba-tiba menaburkan kabut spiritual. Kabut spiritual ini tidak menerkam Tenno Zhang dan yang lainnya, tetapi ke arah orang-orang yang mengikutinya di belakang untuk lari menyelamatkan diri. Begitu kabut menyebar, itu menyebar seperti jaring, orang-orang sekte tulang darah menabraknya, dan kecepatannya turun dengan drastis. Kepala sekte, kenapa kamu mencelakai kami? Tordokian, kamu harus mati. Kerumunan sangat marah, dan sementara kecepatan melambat untuk sementara waktu, Tenno Zhang dan yang lainnya sudah menyusul. Pada saat ini, kultivasi iblis ini pun tidak bisa melarikan diri lagi, mereka harus bertarung sampai darah penghabisan. Kepala sekte ini ingin lari. Di kapal spiritual, Erikin juga melihat sosok Tordokian, matanya sedikit bergerak dan dia tiba-tiba terbang. Pihak lain ingin melarikan diri, tentu saja diri sendiri tidak bisa membiarkannya kabur dengan begitu mudah. Tangkap pencuri haruslah tangkap rajanya dulu, melepaskan raja musuh pasti akan meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Dan seruling tulang itu terlihat agak aneh, jadi diri sendiri ingin mengambil alih dan mempelajarinya. Bajingan kecil itu telah mengejar ke sini. Mata Tordokian dingin, tidak menyangka Erikin begitu cepat. Dalam sekejap, dia melampaui Tenno Zhang dan yang lainnya, dan mengejarnya sendirian. Jika menangkap anak ini, mungkin masih memiliki kesempatan. Awalnya, Tordokian hanya ingin melarikan diri, tetapi melihat bahwa Erikin pergi jauh sendirian, pikirannya sedikit berubah. Tidak peduli berapa banyak metode aneh yang ditunjukkan Erikin, dirinya juga seorang kultivator di tahap awal fase penilaian. Siu. Melihat keduanya berada di luar jangkauan Tenno Zhang dan yang lainnya, Tordokian mengalami mulai beraksi, berbalik dengan tiba-tiba, dan menyerang Erikin. Bocah kecil, lihat aku bisa membunuhmu. Di tangan Tordokian, ada tombak tulang yang dipadatkan, dan ada sedikit cahaya dingin di ujung tombak, mengangkat tangannya dengan menunjukkan satu jari. Tiba-tiba sinar putih cahaya Reiki meledak, membekukan dunia, dan terbang menuju Erikin. Beng! Cahaya ini sangat cepat,
Dan dalam sekejap mata, seluruh tubuh Eric Kin membeku. Anak ini masih terlalu ceroboh. Tordo kian menunjukkan ekspresi keberhasilan dan menamparkan Eric Kin. Tidak ada yang istimewa dari tulang tombaknya, aura es ekstrim di ujung tombak adalah titik kuncinya. Dibekukan oleh hal ini, kecuali orang yang kuat di tingkat fase penilaian satu penurunan, dalam waktu singkat tidak akan mencair. Orang ini bisa membuat 10.000 monster menyembahnya, pasti ada suatu rahasia. Setelah menangkapnya, sebaiknya tanyakan rahasia ini juga. Jika diri sendiri bisa membuat kelompok iblis gila dan juga bisa membuat iblis monster menyerah, di lautan tak berujung ini, bahkan aliansi tulang pasti akan memberikanku jalan. Bersambung.